Apakah kamu pernah mendengar pepatah lama yang bilang, seperti kacang lupa kulitnya? Di sini menggambarkan seseorang yang lupa dari mana ia berasal. Tapi rupanya ada kondisi yang lebih dari itu. Ada kacang yang lupa, bahkan gak tahu kalau sebenarnya dia itu kacang. Nah, kamu pernah gak sih merasakan gak paham tentang siapa sebenarnya diri kamu? Seperti apa kelebihan dan potensi kamu? Kalau pernah, kita akan bahas lengkapnya di podcast ini. Halo anak-anak, saya Pak Yon, tim guru BK Teladan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Memahami diri merupakan upaya untuk lebih mengenal tentang diri kamu sendiri, termasuk kepribadian kamu, kelebihan dan kekurangan kamu, keunikan kamu, bahkan tujuan hidup kamu loh. Orang bijak bilang, memahami diri merupakan pondasi utama dalam mengembangkan diri kamu. Pemahaman diri akan memudahkan kamu dalam mengembangkan potensi yang kamu punya. Selain itu, kamu juga semakin mudah dalam menerima diri kamu sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan yang kamu punya. Kalau belum ada pemahaman diri yang baik, kamu bisa berpeluang rentan dengan berbagai macam tantangan loh. Contohnya, ketika nih ada seseorang yang stuck di satu titik. Ia yang belum paham dengan diri sendiri cenderung kurang pede sama keputusan yang ia ambil. Ia jadi sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri dengan pencapaian orang lain, hingga menyalahkan diri sendiri dan merasa bahwa upayanya selama ini tidak berguna. Padahal, tidak semua pencapaian orang lain itu bisa membahagiakan untuk dia juga loh. Bisa jadi, ketika dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan pencapaian yang orang lain punya, dia akan merasa biasa saja. Karena sejatinya, setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Begitu juga dengan sumber kebahagiaan yang ia butuhkan. Nah, gimana? Sudah tahu kan pentingnya punya pemahaman diri yang baik? Dari pemahaman diri yang baik, itu bisa memudahkan kamu untuk bersikap positif dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu bisa juga lebih fokus dalam mengembangkan keunikan kamu, dan yang pasti, kamu bisa berkontribusi melalui hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, terus gimana sih cara memahami diri? Baik, untuk memahami diri, kamu perlu komitmen dan konsistensi untuk menyelami diri kamu lebih dalam. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kamu perlu pastikan dulu nih kalau mindset kamu berada dalam kondisi yang benar. Mindset apa sih yang dimaksud? Yang pertama, kamu perlu jujur dan menerima bahwa kamu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang nantinya akan kamu jadikan sebagai acuan untuk mengembangkan diri, dan kekurangan yang akan kamu jadikan sebagai bahan dalam berbenah. Yang kedua, setiap manusia itu memiliki nilai positif dengan keunikannya masing-masing. Tak terkecuali kamu. Tidak memiliki kelebihan yang sama dengan orang lain bukan berarti kamu kalah hebat dari mereka. Ketiga, sadari bahwa kamu bisa terus berkembang. Dan satu-satunya cara untuk mencapai perkembangan yang baik adalah dengan belajar. Jadi, jika kamu belum merasa menemukan hal positif yang bisa kamu kembangkan, bisa jadi karena kamu masih perlu berjuang dan belajar lagi. Dengan adanya mindset yang baik, setidaknya kamu akan terhindar dari pikiran-pikiran yang tidak baik, yang akan menghambat selama proses pemahaman diri kamu. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk memahami diri kamu. 1. Refleksi diri pada hal yang telah lalu. Kamu bisa melakukan refleksi dengan menyempatkan waktu setidaknya 15-20 menit dalam sehari. Kamu bisa cari tempat yang tenang dan bisa bikin kamu fokus. Kemudian mulai mengingat kembali aktivitas yang kamu lakukan selama beberapa waktu terakhir. Dari kegiatan ini,
kamu bisa loh tahu tentang kepribadian, kelebihan, dan kekurangan kamu. Soal kepribadian, kamu bisa mengingat-ingat tentang gimana sih kepribadian kamu ketika sedang sendiri, bersama keluarga, atau teman kamu. Coba cek, kepribadian mana sih yang paling dominan dan nyaman untuk kamu tunjukkan? Bisa jadi itulah kepribadian kamu yang sesungguhnya. Berkaitan dengan kelebihan, kamu bisa cari aktivitas yang ketika kamu melakukan itu, kamu merasa bangga karena bisa melakukannya dengan baik. Kemudian menikmati apa yang kamu lakukan tanpa perasaan terpaksa, dan ada kepuasan yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya dengan luar biasa. Sebaliknya, untuk mencari sisi kekurangan kamu bisa mencari aktivitas yang buat menjalaninya aja tidak nyaman, setengah hati, atau bahkan sampai ke titik jenuh dan memperburuk mood kamu. 2. Eksplorasi hal baru. Jika dengan refleksi diri, kamu masih belum cukup memahami diri kamu bisa fokus untuk ke depan, melakukan eksplorasi dan mencari pengalaman sebanyak yang kamu bisa. Dengan cara ini, kamu bisa lebih paham tentang kelebihan kamu, kekurangan kamu, hingga tujuan hidup kamu loh. Eksplorasi hal baru bisa dimulai dengan mencoba hobi baru, mempelajari ilmu baru, ikut komunitas tertentu, belajar dari inspirasi orang yang berhasil, atau sekedar berseluncur di dunia maya untuk mencari informasi yang menarik buat kamu. Eits, pastikan sumbernya terpercaya ya. Selama eksplorasi, kamu perlu mencari hal yang paling kamu senangi, yang bisa kamu nikmati, yang bisa menguntungkan kamu, atau aktivitas yang paling mudah kamu pelajari. Jika kamu menemukan hal-hal tadi selama eksplorasi kamu, maka selamat. Bisa jadi eksplorasi kamu membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan, jika kamu merasa apa yang kamu lakukan itu cocok dan layak untuk kamu tekuni, kamu bisa loh jadikan itu sebagai tujuan hidup kamu. Namun, jika yang kamu coba belum memberikan hal yang baik, kamu perlu mengeksplorasi lebih jauh lagi. Bisa jadi menekuni hal yang sudah ada atau dengan mencari hal baru yang belum kamu coba. 3. Meminta feedback dari orang lain. Kamu memang menjadi kunci dalam memahami diri kamu sendiri. Namun demikian, kamu bukanlah satu-satunya kunci yang ada loh. Mendapatkan feedback dari orang lain bisa menjadi salah satu cara untuk memahami diri kamu lebih jauh lagi. Nah, kira-kira apa sih yang membuat feedback itu penting? Karena terkadang kita itu kurang cermat ketika melihat diri kita dan hal yang kita lakukan secara menyeluruh. Jadi, perlu adanya pandangan lain yang lebih luas, di mana salah satunya adalah pandangan dari orang lain yang ada di sekitar kita. Misalkan, dalam aktivitas yang kamu lakukan, kamu mendapatkan pujian dari orang lain atas hal luar biasa yang kamu lakukan, atau mendapat teguran karena upaya yang kamu lakukan kurang maksimal. Nah, berbicara seputar feedback, kamu juga boleh loh meminta respon orang lain tentang diri kamu, termasuk hal yang kamu punya, kelemahan yang perlu kamu perbaiki, hingga keunikan yang kamu punya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu penyebab kita belum memahami diri kita adalah karena sejak kecil kita tidak mendapatkan feedback seperti yang kita butuhkan. Misalkan, dari orang tua yang jarang memberikan apresiasi atas hal positif yang kamu punya, orang-orang di sekitar yang menganggap enteng potensi yang kamu punya, dan lain sebagainya. Namun ingat, ada hal yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu meminta feedback dari orang lain, yakni dengan memastikan orang yang kamu mintai feedback adalah orang yang tepat, orang yang kamu percaya, dan orang yang menginginkan perbaikan diri kamu. Jangan sampai kamu salah meminta feedback pada orang yang ternyata toksik dan justru menginginkan kehancuran diri kamu. Baik, itu dia nak, bahasan tentang makna, pentingnya, dan tips pemahaman diri
yang bisa kamu terapkan untuk lebih memahami diri kamu sendiri. Kalau kamu masih juga belum memahami tentang diri kamu, tenang. Di SMA Negeri 1 Yogyakarta, ada Bapak Ibu Guru BK yang siap bantu kamu. Silahkan untuk bisa klik bit.ly/bkonline, kemudian isi form sesuai dengan kendala yang kamu rasakan, lalu jangan lupa konfirmasi ke guru BK kamu masing-masing ya. Baik nak, tetap berjuang menjadi versi terbaik dari diri kamu. Dan ingat, Tuhan memberikan misi khusus pada setiap manusia yang Dia ciptakan, lengkap dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk selesaikan misi itu. Saya Pak Ion, BK Teladan, your friendly counselor.